Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ozi Prima Channel. Ya, kali ini kita akan melanjutkan ya seputar tentang cara mengoperasikan SP260 MACI. Kalau kemarin kita sudah belajar routing, kita akan sekarang mengeset channelnya ya. Kita mau mengetahui channel-channel ini untuk fungsi apa-apa aja. Misalkan kita di sini, ini saya sudah ada MACI-nya. Ini kalau misalkan channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, channel 5, 6 itu mau dirubah-rubah, Mas. Ini seperti Mas Yeru kemarin ada pertanyaan, kalau channelnya itu dirubah dari 1 ke 5 misalnya, subnya kan posisinya jadi 1, terus dirubah ke 5 apa bisa, atau subnya dari 6 ke 1 misalnya, kayak gitu dirubah-rubah, itu sebenarnya bisa banget ya. Jadi kita mau coba eh, kita mau coba setting ya, eh, channel ini sebenarnya untuk apa, channel ini itu sebenarnya untuk apa penggunaannya. Jadi cara mengetahuinya itu kita seperti biasa, kita pencet agak lama dari salah satu channel mereka itu. Kita contoh, kita sini saya ambil channel 1. Maaf, di sini rumahnya agak di tepi jalan agak rame. Kita ambil channel 1, kita pencet. Nah, tombol biru sudah hidup. Nah, ini kan di sini sudah masuk menu edit. Kita carinya di bagian yang ini. Misalnya ini dari awal ya. Misal ini dari awal nama, ini namanya sub A, ya berarti peruntukannya pasti untuk sub. Tetapi kalau parameternya dia dirubah, ya mungkin bisa juga itu cuma namanya aja, tapi sebenarnya intinya bisa yang lain. Tapi yang paling penting di sini kita lihat di bagian low pass sama high passnya. Nah, di sini ini yang menandakan channel 1 ini sebagai untuk subwoofer atau untuk full ring ya. Maksudnya itu di sini. Kalau high pass, ini high pass. Maaf, saya geser sedikit. Ada tulisan high pass filter, berarti kan dia yang diloloskan itu sinyal high pass filter, berarti high-nya yang pas, yang dilewatkan, frekuensi high pass. Tetapi kalau di frekuensi sini itu di bawah, berarti subnya juga ikut masuk. Subnya juga ikut masuk. High pass filter, ada logonya kayak gini ya, miring kayak huruf L ke bawah gitu ya. Nah, kalau dianya itu high passnya ada di 40 di sini frekuensinya, berarti dia dari mulai frekuensi 40 pun masih ada suara subwoofernya. Masih ada suara subwoofernya. Nah, kita lihat lagi, satu kali lagi digeser. Nah, di sini ada low pass filter. Low pass filter ini batasan paling frekuensi atas untuk memotong di mana titik potongnya. Ini saya belum set. Kalau di sini 100 Hz, jadi misalnya 100 Hz. Di sini no cut off. Berarti dia itu tidak ada potongan sama sekali dari frekuensi yang 100 ke atasnya. Jadi itu channel 1 ini bekerjanya cuma dari 40 Hz tadi sampai ya alat ini 20 kHz, berarti semuanya masuk kalau dibikin kayak gitu. Tetapi kalau kita pasang ini, kita pasang sini ya crossovernya ya, kita pencet enter, kemudian kita ganti ini. Nah, ini Butterworth atau language relay, kita language aja di 100, berarti frekuensi kerjanya itu dia antara 40 sampai dengan 100 Hz. 40 Hz sampai 100 Hz. Berarti ini peruntukannya untuk subwoofer. Begitu cara apa ya? Cara mengetahui channel ini untuk apa. Kalau misalkan di sini pun sebenarnya sudah ada tulisannya, cuman mungkin kalau dari pabrik kan kadang settingannya sudah ada tulisannya tapi
kan belum tahu ini karakternya apa, nanti dimasukkan ke power untuk Twitter ya malah Twitternya nanti putus voice filenya gitu ya. Nah, sementara kalau misalkan kita sudah tahu ini untuk channel apa, kan kita ya nggak mungkin kan kalau misalkan untuk subwoofer dimasukkan ke Twitter, pasti putus karena kerjanya kan nggak sampai ke segitu juga. Mungkin kalau Twitter rata-rata di 2 kilo sudah dipotong. Ada juga kalau untuk yang 3 inch mungkin bisa sampai 1500. Ya compression driver untuk 3 inch itu saya pernah ngukur ada yang bisa sampai 1500 masih menghasilkan suara yang bagus, kayak gitu responnya. Nah, ini untuk mengetahuinya. Kalau misalkan kita lanjut ya, kalau misalkan kita mau ganti misalnya, kalau yang full ring itu seperti apa gitu ya. Yang full ring itu untuk atasannya aja, nggak subwoofernya. Nah, saya sini ganti sebentar, saya keluarkan. Sebentar, saya ambil contoh channel nomor berapa ya, ini belum saya set sih sebenarnya, atau kita coba aja channel nomor 2 misalnya ya. Nah, channel nomor 2 aja. Nah, channel nomor 2 ini high pass filternya dipotong di 100 Hz. Berarti kerjanya itu dipotong paling bawah, kerja sinyal frekuensinya dipotong di 100 Hz menggunakan crossover tipe language relay 24 dB. Maksudnya berarti sinyal yang paling bawah atau frekuensi kerjanya itu nggak mungkin lebih dari 100 Hz karena di 100 Hz sudah dipotong dengan slope 24 dB. Maksudnya berarti sebelum sinyal-sinyal antara 20 sampai dengan 99 Hz itu sinyalnya sudah dilemahkan atau sudah dipotong. Nanti kita lihat ada di layar monitor. Maksud kalau kita lihat gambar kan pasti lebih mudah. Berarti sinyal ini yang lewat paling bawahnya potongannya ada di 100 Hz high pass filternya, kemudian yang atasnya 18,5 kHz, tapi ini belum dipotong juga, berarti ini tetap sampai 20 kHz karena di sini no cut off ya, karena di situ no cut off, jadi ini pasti kerjanya ya tetap sampai 20 kHz. Kalau misalkan alat ini bisa sampai 20 kHz ya 20 kHz karena pendengaran manusia kan cuma dari batasnya 20 sampai 20 kilo ya untuk pendengaran manusia. Nah, kalau misalkan kita ini channel kan sudah full ring, batas bawahnya di 100 Hz, batas atasnya di 20 kilo ya, ini saya anggap saya pasang aja lah, pasang crossover, saya pasang crossover language relay di 24 misalnya ya, ini sebagai contoh. Nah, berarti kan kerjanya cuma dari 100 sampai dengan 18,5 kHz. Maaf. Kalau misalkan ini dimasukkan channel ini, kita masukkan ke power, kemudian dari powernya dimasukkan ke subwoofer, ya nggak bakal bunyi juga. Mungkin bunyi sih karena subwoofer kan ada yang kerjanya lebih dari 100 juga masih mereproduksi suara ya, tetapi sinyalnya sudah yang untuk subwoofernya itu sudah nggak ada, jadi dia ya bunyi mungkin pelan gitu, tapi itu pun suara full ring, sudah bukan suara subwoofer karena di sini sudah dipotong 100 Hz begitu ya, sudah dipotong 100 Hz, kita tancapkan di subwoofer ya nggak bakal bunyi juga. Maka dari itu, kalau untuk mengetahui ini tipenya untuk subwoofer atau ini tipenya untuk full ring, nah kita lihat di bagian sini aja, lihat di bagian sini, high pass sama low pass. High passnya di 100 berarti dia ada di full ring, ya kan? Sementara saya pindah channel 2, channel 1, pindah channel 1,
high passnya ada di 40. Kenapa kok di 40 high passnya? Untuk subwoofer kenapa dipotong? Nggak usah dipotong kan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa juga. Cuman untuk antisipasi karena sedikit belajar mengukur, saya sudah belajar sedikit-sedikit ya mengukur itu, karena fs daripada subwoofer saya itu nggak sampai di bawah 40 ini ya, karena memang speakernya komponen speaker subnya juga ya anggap barang-barang murah ya, jadi kan fs-nya itu dia nggak bisa rendah sebelum fs-nya, makanya saya potong di 40 Hz untuk menghindari kalau kan sudah melewati batasnya, sebelum batasnya sudah saya potong duluan, begitu maksudnya. Jadi kenapa ditaruh di 40 Hz ya, supaya sebelum puncak frekuensi resonannya sudah saya potong, sebelum itu memperaman lah, jaga-jaga daripada kebakar kan ya, sayang ya, lebih baik kita potong begitu. Nah, jadi tandanya cuma low pass sama high pass. Kalau ini low passnya dipotong di 100 ya berarti dia untuk subwoofer. Sementara kalau misalnya low passnya di sini berarti itu untuk full ring. Begitu caranya untuk mengetahui channel-channel ini untuk full ring atau untuk apa. Nah, kita bisa lihat dari situ. Semoga saja video ini bermanfaat, bisa membantu sedikit pertanyaannya dari Mas Heru, juga mungkin teman-teman yang lain yang belum tahu. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita lanjut lagi nanti di video setting atau menyimpan presetnya ya. Saya Ozi Prima Channel, terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.